Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali dipertemukan untuk beribadah lagi. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya undang saudara-saudari yang ada di rumah mempersiapkan hati dan pikiran untuk senantiasa kita mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan buat setiap kita pada saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum memulai ibadah kita, saya undang saudara-saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat saat ini, buat kebaikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau luar biasa, Engkau sungguh baik dan sangat baik buat setiap kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan
mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau jamah urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau yang terindah,
Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah online kita. Dan kita percaya bahwa waktu kita bersehati, kita berkumpul bersama-sama, walau di rumah kita masing-masing, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya, menaungi setiap kita di pagi ini di dalam ibadah kita. Baik, mari sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman, saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, campur tangan-Mu atas kami, sehingga kami ada di hari ini. Semuanya bukan oleh karena kuat dan gagah kami, itu hanya oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, pembelaan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman yang adalah Engkau sendiri. Urapilah kami, Roh Kudus, naungilah kami. Ajar kami supaya kami terus mengerti firman-Mu, ya Aba Bapa. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman-Nya, sama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sama-sama mau melihat firman Tuhan yang akan kembali menguatkan setiap kita di pagi ini. Dan saya percaya bahwa waktu kita merenungkan firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, itu pasti akan menguatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Dan judul daripada renungan saya di pagi ini adalah berjudul Tetap Kuat. Tentunya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Mari bersama buka dengan saya dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam bagian ini beberapa ayat, yaitu dari ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini kembali datang mengingatkan kita, karena kita tahu bahwa dalam situasi-situasi saat ini, ada banyak berita-berita, ada banyak informasi-informasi yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Ya, baik itu yang menggetarkan kita, yang menakutkan kita, yang membuat kita gelisah. Mungkin kita tidak takut tapi kita gelisah. Ada prediksi-prediksi, ada semacam
berita-berita, informasi-informasi yang kita tidak tahu kebenarannya, yang membuat kita menjadi orang-orang yang lemah, atau bahkan menjadi orang-orang yang khawatir di dalam situasi-situasi yang saat ini kita lewati. Ya, tapi firman Tuhan datang di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang 11. Ya, di bagian ayat yang ke-10 mengatakan dia meneguhkan tentunya setiap kita yang berharap beriman di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Petrus menulis, Paulus juga pernah mengingatkan anak mentor, yaitu si Timotius. Dan kita bisa melihat ayat firman ini di 2 Timotius pasal 2 ayat 1 mengatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Firman ini mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara, bahkan juga mengingatkan saya, bahwa kita harus menjadi kuat. Kita harus tetap kuat, walau ada situasi-situasi secara realita yang kita lihat, itu menggetarkan, melemahkan, mengganggu pikiran, ataupun hati kita, mengganggu ketenangan. Tapi firman Tuhan di dalam 1 Petrus tadi sudah mengingatkan kita di ayat yang ke-8 bahwa lawanmu si iblis, dia terus berjalan. Iblis selalu bekerja untuk menebar ketakutan, intimidasi di dalam kehidupan kita supaya kita takut, kita ragu, kita kurang iman, bahkan kita mulai tidak percaya kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Saudara terkasih gereja Tuhan, bila kita melihat situasi ini, ya, kita bisa tahu bahwa bahkan kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang ada di dalam level-level, ya, tipe-tipe orang. Ada yang life instinct, orang-orang yang terus punya sesuatu untuk dia karyakan di dalam kehidupannya, ataupun dia peroleh di dalam kehidupannya. Dia masih tetap bisa berkarya. Ada orang-orang yang dead instinct, atau orang-orang yang mulai patah arang, patah harapan. Ada orang-orang yang mulai ragu dengan kehidupannya. Dia tidak sakit, dia tidak mengalami keterpurukan yang gimana gitu ya. Tapi karena situasi, dia menjadi orang-orang yang pesimis terhadap situasi, bahkan terhadap kehidupannya. Dan juga ada orang-orang yang survive, orang-orang yang mau tetap bertahan, mau tetap berjuang di dalam kehidupan ini. Apapun situasi yang dilewati, dia tetap mengatakan bahwa saya mau tetap kuat, saya mau tetap berjalan, ya, dengan seberapapun kekuatan yang saya punya. Haleluya. Saudara, kita harus melihat bagaimana keadaan kita hari ini. Bila mana Anda adalah orang yang life instinct, orang yang masih tetap bisa memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu dalam kehidupan saudara. Saudara masih tetap bisa bertahan, masih bisa berkarya. Saudara masih tetap bisa punya optimisme. Tapi bukanlah apa yang Anda dapatkan, itu yang menjadi pegangan Anda dalam kehidupan ini. Atau mungkin saudara adalah orang yang survive. Apapun seberapa besar yang saya miliki, saya tetap berjalan maju. Tapi bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tetap berjalan maju dan tetap melihat kepada Tuhan. Apabila Anda adalah orang-orang yang sedang ada dalam situasi dead instinct, takut, khawatir, berlebih-lebihan dalam kehidupan ini, menjadi takut, menjadi pesimis dengan kehidupan saudara, mari firman ini juga datang untuk mengingatkan saudara bahwa saudara punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Ada satu lagu yang begitu viral hari-hari ini, ya, yang menceritakan mengenai kebesaran Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu udah pernah mendengar lagu itu. Dan sebenarnya lagu itu menjadi tren karena lagu itu sedang mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Amin. Dan mari orang-orang yang ada di dalam situasi that instinct, saudara harus tetap mengatakan hal ini. Ada satu lagu rohani juga yang menguatkan, ya, masih ada Tuhan, dengan penyanyinya yaitu Maria Sandi, masih ada kuasa tak terbatas. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, di dalam realita yang saat ini kita hadapi, kita berhadapan dengan pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan. Kita berhadapan dengan hoaks yang bertebaran di mana-mana, terkhususnya melalui media sosial, melalui visual-visual yang kita bisa lihat melalui handphone kita, gadget kita, ataupun juga realita yang kita hadapi, yaitu adanya perilaku-perilaku yang menyimpang, yang timbul akibat situasi yang tidak pasti ini. Tapi firman Tuhan ini kembali menguatkan kita bahwa kita harus tetap kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Kita tetap menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, apapun tipe kita tetap saat ini mau bangkit di dalam iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita kuat lagi dengan Tuhan. Nah, saya ingin membagikan kepada setiap kita gereja Tuhan di pagi ini, ya, di mengawali bulan baru, kita mau melihat dengan mata iman kita supaya kita kuat dan kita menyelesaikan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan ucapan-ucapan syukur, dengan keyakinan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, untuk supaya kita tetap kuat, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, ada 5 hal. Hal yang pertama adalah, mari Bapak Ibu, di dalam situasi yang berat, yang penuh dengan ketidakpastian ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita mau tetap rajin beribadah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang tetap beribadah kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam ibadah ada hal-hal yang menjadi kekuatan kita. Waktu kita terus membawa hidup kita beribadah kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan menghidupi nilai-nilai firman itu dalam kehidupan kita. Kita memiliki nilai-nilai integritas di dalam kehidupan kita. Apa juga yang bisa kita dapatkan bila kita menjadi orang yang rajin beribadah? Karena ini adalah salah satu bagian yang akan membuat kita menjadi orang yang tetap kuat. Karena di dalam ibadah kita mendapat kekuatan saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Untuk itu, walau situasi begitu tidak mendukung untuk kita bisa berjumpa bertatap muka, tapi bila mana ada ibadah-ibadah yang dilakukan secara online, ya, doa-doa yang dilakukan secara online, kita mau melibatkan diri. Kita mau datang sama Tuhan melalui pertemuan-pertemuan ibadah bersama dengan orang-orang kudus yang lain, bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Manusia adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan rekan, kawan, sahabat. Oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia pertama dan dia menempatkan di Taman Eden, dan dia tahu bahwa ada titik lemahnya, sehingga dia menciptakan sahabat, seorang Hawa, ya, dan kemudian mereka berkeluarga,
Ya. Dan waktu kita ada di dalam kehidupan beribadah, itu bukan hanya untuk membawa kita mendekat kepada Tuhan, tapi itu juga untuk membangun pribadi kita, membangun karakter kita di dalam situasi beribadah. Walau tidak bisa tatap muka, tapi saya percaya bahwa kita akan dikuatkan saat kita bisa berdoa secara bersama-sama, walau daring atau secara online. Saya perhatikan dalam aktivitas saya, walau di rumah, tapi ada jadwal doa ini dan itu, dan saya ikut terus, saudara. Zoom doa ini, Zoom doa itu, Zoom doa ini, Zoom seminar ini dan seminar itu. Semata-mata saya percaya bahwa itu untuk ngecas rohani saya, ya, jiwa saya, untuk melihat hanya kepada Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, supaya kita tetap kuat di situasi-situasi ini, adalah kita menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amin. Ada gesekan-gesekan yang akan kita lewati, ya, karena mungkin situasi-situasi yang itu saja di rumah saudara, atau mungkin di lingkungan saudara, situasi yang seperti itu saja. Tapi firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5 tadi. Dan di kitab Amsal 4 ayat 23 ini berkata bahwa yang harus dijaga adalah hati. Ya. Hidup beribadah, kemudian jaga hati kita. Karena dari hati akan terpancar kehidupan. Seringkali kita kebablasan. Betul saudara ya. Karena situasi-situasi ini terkadang memancing emosi, memancing ketidaknyamanan yang kita lewati dalam kehidupan kita. Tapi kita mau tetap melatih diri kita beribadah. Dan kita mau menjaga hati kita. Kalau hari kemarin kita kebablasan, hati kita panas, hari ini kita mau berusaha untuk perbaiki situasi hati kita, sehingga waktu hati kita sejuk lagi, kita bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Amin. Yesus berkata bahwa waktu kita percaya, kita beribadah, kita melihat kepada Tuhan, ya, kita yakin akan firman-Nya. Ya, di Yohanes pasal 7:38 firman Tuhan berkata, dari dalam hati kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati kita akan memancarkan kehidupan kepada sesama kita. So, Bapak Ibu Saudara terkasih gereja Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita lihat situasi kita. Kita jangan terus membiarkan hati kita dikotori, membiarkan hati kita menjadi area yang bisa menimbun segala hal-hal yang tidak baik. Tapi kita mau membersihkan setiap hari hati kita, sehingga setiap hari pun kita masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Hal yang ketiga adalah kita hidup di dalam puji-pujian kepada Allah. Haleluya. Mungkin saudara sendirian di rumah, apalagi yang sedang isoman, ya. Saya punya teman yang dia punya istri dan anak, tapi karena isoman istri dan anaknya harus pindah rumah dan dia tinggal sendirian. Beberapa foto yang ditampilkan di medsos, dia hanya main gitar dan dia nulis di status, ini hari keberapa kembali lagi dengan gitar. Haleluya. Hidup di dalam puji-pujian. Mazmur pasal 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Haleluya. Saudara terkasih, bila kita ada dalam permasalahan hidup, atau kita sedang ada dalam situasi yang tidak mendukung, kita ada dalam sakit penyakit kita
kita terasa seperti sendirian. Ada masalah yang seakan-akan kita tanggung sendirian dalam kehidupan ini. Ambil waktu saudara, bukan Zoom, doa, tapi waktu saudara sendiri aja. Dan datang kepada Tuhan dengan pujian. Pujian gak harus lagu, tapi saudara juga bisa datang dengan sikap menyembah kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Pujian di dalam arti bahasa Ibrani ada satu kata yang dipergunakan untuk menunjukkan sikap memuji dan menyembah Tuhan adalah syabah. Syabah itu juga diartikan dengan sikap berlutut, sikap yang tiarap, ya. Dan kita mau memiliki sikap hidup, sikap hati yang memuji Tuhan. Haleluya. Saudara juga bisa mengambil gitar dan memainkan satu buah lagu atau satu atau dua buah dan menyembah Tuhan. Hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Dan saudara bisa menaklukkan setiap situasi yang seakan-akan tidak mendukung, yang mengganggu, yang melemahkan setiap kita. Mazmur 144 ayat 1, nyanyian Raja oleh Daud. Dia berkata, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Wow. Peperangan bukan secara fisik, tetapi peperangan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang begitu mengganggu kita, untuk membuat kita lemah. Tapi kita mau hidup di dalam puji-pujian kepada Allah. Amin, saudara. Hal yang keempat adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan di kitab Ulangan 8 ayat ketiga berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Firman ini datang untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang merasa tidak tercukupi. Ya, ada hal-hal, situasi-situasi yang membuat kita tidak kuat. Ya, bagaimana hari besok akan kita lewati? Mungkin saudara mengalami ketidakberuntungan, ya, kehilangan pekerjaan karena situasi ini. Tapi mari saudara hiduplah di dalam firman Tuhan. Kitab Ulangan ini mengingatkan, rendahkanlah hatimu. Terkadang Tuhan mengambil itu daripada kita untuk membuat kita merendahkan hati dan memandang kepada Tuhan. Ini sesuatu yang keras, saudara. Tapi kembali mengingatkan supaya kita hidup dan mengandalkan Tuhan. Kita hidup dan memegang firman Tuhan. Bukan memegang apa yang bisa kita peroleh, apa yang kita punyai dalam kehidupan ini. Bahkan firman ini mengatakan bahwa ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar untuk makan mana. Haleluya. Kita mau mengaminkan firman. Kalau selama ini kita melihat firman dan kita mengatakan bahwa ini adalah apa yang dituliskan dan sudah digenapi beberapa ribu tahun yang lalu. Ini adalah firman yang sudah dinyatakan dan sudah digenapi. Tidak lagi terjadi hari-hari ini. Saya mau ajak kita bertobat. Kita mengambil waktu sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengimani bahwa firman Tuhan tetap digenapi dalam kehidupan kita, baik dulu maupun sekarang ini, bahkan yang akan datang. Firman ini digenapi bagi setiap kita.
Karena dalam janji firman-Nya, bahkan bagian ini juga dikutip oleh Yesus, ditulis dalam beberapa kitab Injil. Dan saya mau kutip kitab Matius pasal 4 ayat 4 bagi kita semua. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Waktu Yesus sedang masuk di dalam pencobaan, dan Yesus dicobai iblis, merubah batu menjadi roti. Tapi Yesus katakan, no. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Amin, saudara. Kita saat ada dalam situasi yang tidak mendukung, kembali kita lihat firman. Kembali kita mengaminkan firman itu dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi kuat. Bukan oleh karena makanan, minuman, pekerjaan yang kita punya yang kemarin kita bangga-banggakan. Usaha yang kemarin kita punya kita bangga-banggakan. No, tapi kita menjadi kuat karena firman yang menjadi rema dalam hidup kita, yang menjadi rema dalam hati kita, yang memberi makan roh jiwa kita, sehingga tubuh kita kuat dan sehat. Haleluya. Dan hal yang terakhir yang ingin saya bagikan supaya tetap kuat, yaitu hidup di dalam kekudusan. Roma pasal 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kekudusan adalah tanda untuk kita mendapat perkenanan daripada Allah, atau favor of God. Jadi kalau kita mau minta perkenanan Tuhan, tapi hidup kita tidak kita jaga, kita terus mengisi keinginan-keinginan daging kita, dan kita tidak mempedulikan bagaimana kita membangun roh kita di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita tidak berkenan. Mereka yang hidup di dalam daging, ini bukan berarti bahwa hidup di dalam tubuh jasmani. No, ini bicara mengenai hidup dengan mempedulikan hanya daging saja. Dia tidak mempedulikan adanya Tuhan, dia tidak mempedulikan adanya kuasanya. Bahkan dia tidak mempedulikan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dia hidup dengan gayanya dia sendiri, keinginannya dia sendiri, keegoannya dia sendiri. Firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Haleluya. Jadi kita mau bersyukur bagi kita yang menerima Tuhan, kita menerima pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan, Tuhan demonstrasikan dalam kehidupan kita. Karena kita mau tetap melatih diri kita untuk hidup di dalam roh. Dan itu akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang menjaga kekudusan hidup. Melainkan dalam roh, ya, di ayat yang ke-9 dari Roma pasal 8. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Kita nggak bisa hidup kudus dengan cara kita, tapi kita harus undang Roh Kudus masuk. Roh Kudus hadir, kita undang dia hadir, penuhi hati pikiran kita untuk memilah-milah apa yang harus kita hidupi, apa yang harus kita katakan, kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan untuk menegur kita akan kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa, pelanggaran, lalu kemudian cepat-cepat kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mau tetap kuat. 5 hal ini saya percaya biarnya menjadi pegangan kita. Ini menjadi rema. Ya, biarlah Roh Kudus terus mengajar Bapak, Ibu, Saudara, gereja Tuhan terkasih, supaya kita melewati hari-hari kehidupan kita ke depan, dan kita mengandalkan hanya Tuhan saja, dan kita tetap kuat. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman adalah Engkau sendiri.
kami mau menjadi kuat, tetap kuat. Kami tidak semata-mata melihat situasi, tapi kami tetap mau lihat juga kepada Tuhan. Sehingga walau situasi-situasi yang kami lewati ini seakan-akan tidak mendukung, tidak berpihak, tapi kami mau melihat bahwa ada Tuhan di pihak kami yang akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Dan waktu jalan-jalan yang Tuhan bukakan, itu akan menjadi pengharapan. Dan di depannya ada padang rumput yang hijau, serta mata air kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga akan siap untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, Engkau yang kuduskan hati pikiran kami. Oh Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Ampuni kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, dan ini hanya diperuntukkan kepada setiap yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu untuk datang di hadapan Tuhan, bereskan hatimu, hidupmu, minta ampun atas setiap pelanggaran dosa. Dan kita mau minta perkenanan daripada Tuhan turun, mengalir, menyucikan kita oleh kuasa darahnya. Sehingga kita layak sehidangan dengannya dalam perjamuan kudus ini. Oh Bapa, kami nyatakan setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami, pulihkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan datang kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Atas pengorbananmu, atas karya keselamatanmu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oleh kuasa darahmu, tubuhmu. Oh Bapa, kami menjadi baru. Kami menjadi kuat. Kami percaya bahwa kami memperoleh kekuatan yang baru mengalir kembali dalam hidup kami, dalam hati pikiran kami, untuk terus memandang hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala perbuatanmu yang heran dan dahsyat. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh syukur, syukur bagimu. Mari datang di hadapan Tuhan sambil angkat tangan kita katakan pujian. Terima
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Urala baba baba kira labara 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 labara. Uridi biara labara 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 labara. Engkau berkati setiap keluarga lepas keluarga. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi. Engkau kuatkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan setiap belenggunya. Dan Tuhan kami percaya Tuhan bahwa waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, Engkau tarik, Engkau pegang tangan kami, dan kami selalu bersama-sama denganmu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga lepas keluarga, para kepala-kepala keluarga. Tuhan urapi berkati di dalam nama Yesus. Engkau urapi pribadi lepas pribadi. Oh generasi Yeremia, generasi anak-anak Tuhan berkati. Urapi mereka Tuhan. Urapi yang bekerja, yang berusaha. Engkau berkati yang melayanimu Tuhan. Segala yang dilakukan, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan terus melihat setiap apapun yang kita lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tambah hari tambah manis, menyertai memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.